Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gawat, gawat, gawat ya. Prabowo dan Jokowi bisa gigit jari. Kenapa bang kok bisa gigit jari? Karena rakyatnya sendiri ramai-ramai begitu kan ya, pindah ke sel. Tidak mau lagi begitu kan ya, isi di Pertamina. Takutnya nanti begitu kan, mesinnya takut matilah, takut inilah, takut dioplos dan sebagainya. Ini bagian dari kepercayaan bagaimana rezim mengelola ya Pertamina ini. Artinya apa? Artinya bisa gigit jari begitu kan. Ya inilah cara rakyat untuk bisa menghukum begitu kan para rezim-rezim yang brutal. Itu kan artinya. Jadi saya kira dengan banyak yang kemudian muncul persepsi di masyarakat begitu kan. Ya hari ini ketika masyarakat mengantri di sel itu pertanda bahwa sel ya sekarang ini ya bisa dikatakan ya jalan alternatif begitu kan. Jalan alternatif begitu. Jadi lucu di negara kita ini ya, sangat-sangat lucu. Kenapa kok lucu bang? Ya kita lihat saja yang korupsi di Pertamina begitu kan ya, begitu banyak begitu ya, justru yang diundang di situ adalah orang-orang sel. Dia ditanyakan masalah soal RON. Jadi saya kira agak lucu begitu. Padahal itu sudah jelas begitu kan, temuan di Kejagung bahwa RON 90 bisa saja dioplos begitu kan ya, bisa saja dijual dengan RON 92. Atau bisa RON 88, bisa dijual dengan RON 92 atau 90. Ini kan artinya pertanda temuan dari Kejaksaan Agung tidak asal-asalan bro. Jadi ini caranya rakyat untuk menghukum rezim-rezim yang brutal begitu kan. Ya kan karena seolah-olah kita di Pertamina ini sekarang ada yang menutup-nutupi begitu. Ya, bongkar ya kepada publik begitu kan ya, apa yang kemudian terjadi. Ini tidak lepas dari rezim-rezim yang namanya Jokowi. Kenapa? Ya karena inilah warisan begitu kan ya. Bagaimana di era-era Jokowi dulu kenapa tidak ditindak? Kenapa seolah-olah ini tidak tidak tahu soal ini begitu kan. Makanya ya banyak yang tiba-tiba beralih BBM dari Pertamina ya ke SPBU swasta atau asing ya. Menurut kami adalah hak konsumen. Jadi tergantung begitu kan ya. Artinya apa? Artinya demi ya tetap loyal ke Pertamina, apakah kita harus menunjukkan nasionalisme kita? Lah para koruptor-koruptor Pertamina itu begitu kan sendiri mengkhianati bangsa kok begitu kan. Bukannya ya saya pribadi begitu kan. Bukannya saya tidak anti Pertamina begitu. Tapi secara realita untuk menghukum ya terhadap rezim-rezim sekarang yang seolah-olah menjadi budaya yang namanya koruptor begitu kan ya, apalagi turunannya dari seorang Mulyono ya banyak yang beralih kepada sel. Ini logikanya lebih gitu kan ya, ini logikanya. Artinya ya masyarakat ya beralih ya ke sel di situ begitu. Walaupun ini swasta nanti begitu kan ada aturan-aturan baru pastinya ini soal sel ini ya. Kenapa? Ya kita lihat saja realitasnya bos. Ini negara kita begitu. Tidak bisa melawan dengan orang-orang yang punya kepentingan besar. Ya bisa saja revisi ini, revisi itu. Sehingga izinnya sel nanti ya agak sulit juga. Agak bisa dipersulit pada akhirnya. Jadi artinya apa? Artinya ini kan milik swasta, milik asing lah begitu kan sel ini. Jadi saya kira untuk izin ini, untuk izin itu begitu kan bisa saja nanti ada ada izin-izin yang kemudian dipersulit bisa saja. Padahal ini sudah jelas rilis dari Kejagung di situ begitu kan ya. Yang kemudian bagaimana bertambah ya orang-orang yang menjadi tersangka di situ ya. Bahkan ini dijemput paksa oleh Kejagung. Ngeri. Ini ngeri sedap. Siapa yang bisa bertanggung jawab soal ini? Ya, yang bisa bertanggung jawab di sini adalah seorang presiden ya. Jadi Prabowo ini hanya memimpin tidak sampai 1 tahun ya siapa yang bertanggung? Ya namanya Jokowi begitu kan. Apa yang terjadi? Intelijen apa yang kemudian ada? Kemarin yang kemudian adanya kabarnya begitu bisa menguasai intelijen ini, intelijen itu begitu. Makanya negara kita kalau seperti ini terus kapan mau maju bangsa kita bos ya. Inilah sudah saatnya rakyat itu bergerak begitu kan. Ya menurut saya pribadi daripada daripada bensin kita mati begitu, dari bensin kita
kena oplos sana sini begitu. Mending ya alangkah baiknya alternatifnya adalah sel begitu kan. Ngeri, sedangkan selnya antri bos ya. Antri begitu kan ya. Ini kabarnya di Lebak Bulus. Jadi saya kira dengan adanya Pertamina ini cobalah ya untuk masa depan ya, untuk masa depan diperbaikilah ke depan. Karena Pertamina itu juga ada subsidi ini, ada subsidi itu. Bisa saja ganti rezim, ganti maling, ganti ini, ganti itu. Ya, inilah negara kita, ya, negara kita. Jadi seolah-olah menjadi orang yang sok nasionalis, pada hakikatnya adalah korupsi di dalamnya. Ini kan ngeri juga begitu kan, ya. Sudah jelas itu adalah nipu rakyat. Bagaimana ya era 2014 sampai 2023 kemarin begitu. Begitu ngeri, bos. Soal masalah hukum, soal masalah yang lain dan sebagainya begitu. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Apakah penggunaan solar dan ya dexlit ya juga ada kemungkinan dioplos dengan bahan bakar berkendar ya sulfur lebih tinggi ya. Jadi ini kurang tahu begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini kita tunggu saja ya, kita tunggu saja apakah ini ada begitu kan. Yang ada di situ adalah malah Pertamax ya, Pertalite ya, Pertamax dan sebagainya. Artinya secara tidak langsung kalau ini benar-benar ditelusuri ya bukan tidak mungkin begitu kan ya. Pertamax saja Pertamina saja Pertamax begitu Pertalite yang ke Pertamax dioplos bisa kok begitu kan. Apalagi sekelas ya Deadlick di situ begitu kan. Ya kita tunggu saja lah. Padahal ini selain ya membeli RON 90 Pertalite dengan harga 92 Pertalite ya Pertamax juga ada usaha campur RON 988 premium ya. Ya ini 88 itu premium dengan RON 92 dan dijual seharga Pertamax. Ini kan ngeri pada akhirnya. Pada akhirnya ngeri, ini temuan begitu kan dari Kejagung. Mau membantah lagi apa? Ya tidak bisa. Walaupun orang-orang yang membantah sana sini, coba itu periksa. Orang-orang itu periksa ya. Artinya orang-orang yang kemudian katanya begitu kan, yang membantah bahwa tidak ada oplos, coba diperiksa dulu lah ya. Barangkali ya dia yang kemudian melakukan korupsi. Juga bagian dari mereka begitu. Cobalah begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ayo Kejagung ya dukung bersama untuk ya menyeret orang-orang yang melakukan korupsi itu. Coba kita baca ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali ya. Walah masih aja dapat RON 88 ya. Pinter-pinter memang mereka. Makanya ya ini kan banyak sekali komentar-komentar netizen. Kalau ini benar begitu kan ya bahwa sudah ada seperti itu, maka masyarakat akan kembali ke sel ya. Kegunaannya juga sama, cuma ya beda subsidi begitu kan. Karena di sel itu ya subsidinya tidak ada begitu karena ini adalah non pemerintah, asing atau swasta begitu kan. Ini biasanya cuma 1 jalur, sekarang bisa 3 jalur. Ya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bentuk ya sebagai bentuk ya perlawanan lah dari masyarakat terhadap rezim-rezim itu. Kan itu logikanya. Makanya tidak heran begitu. Prabowo bisa gigit jari, Jokowi bisa gigit jari. Kenapa? Ini karena bagian dari satu kesatuan di situ sebagai presiden dan mantan presiden. Rakyatnya bisa menghukum ya seorang pemerintah. Ya kita lihat saja. Ngeri bos, ngeri sedap. Ya jadi artinya apa? Artinya masyarakat sekarang kan cerdas. Selama masih ada alternatif baru, ya mending ke sel aja. Ya dibandingkan Pertamina masih belum baik-baik aja sampai saat ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.